Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM telah dikenal sebagai basis ekonomi yang sangat kuat bagi Indonesia. UMKM dikenal tahan pada setiap goncangan ekonomi, bahkan ketika krisis moneter terjadi. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengatakan, basis ekonomi yang sangat kuat adalah UMKM. UMKM selama ini menjadi basis ekonomi Provinsi Banten bahkan Indonesia. Agar UMKM terus berdaya, pemerintah Provinsi Banten terus mendorong agar UMKM dapat meningkat dan berkembang. Jadi UMKM ini tentu kita dorong agar terus meningkat. Mungkin juga bisa di satu season tertentu bergeser, dia tidak lagi kecil menengah tapi sudah tumbuh menjadi besar. Al-Mukhtabar mengatakan, UMKM masuk ke dalam agenda hilirisasi. Sebelumnya, hilirisasi sudah digaungkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Produk UMKM menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat sehingga menjadi implementasi hilirisasi. Guna meningkatkan kualitas UMKM, pemerintah Provinsi Banten membantu UMKM dari hulu hingga ke hilir. Beberapa bantuan yang diberikan kepada UMKM di hulu, misalnya memberikan pendampingan, menggelar event, dan lain sebagainya. Sementara bantuan di hilir, bantuan diberikan dalam bentuk dukungan ke pasar. Kelompok masyarakat melalui asosiasi yang dibangun juga ikut mendorong UMKM di Provinsi Banten tumbuh semakin besar. Ada yang mendorong UMKM di bidang makanan tradisional, pakaian tradisional, tenun, batik, dan lain sebagainya. Karena itu, UMKM, salah satunya di bidang pangan, berkembang dengan baik sehingga memunculkan aneka makanan khas Banten seperti rabek, pecak bandeng, sate bandeng, dan lain-lain. Itulah yang kalau kita lihat agregatnya, akumulasinya bagian dari menjadi daya dukung ekonomi di Provinsi Banten. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten Agus Mintono mengatakan, berdasarkan Sistem Informasi Data Tunggal atau SIDT Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022 hingga tahun 2023 berjumlah 508.535 pelaku UMKM dengan rincian usaha mikro sebanyak 505.580 pelaku usaha. Usaha kecil sebanyak 2.542 pelaku usaha, dan usaha menengah sebanyak 431 pelaku usaha. Untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, Dinas berupaya meningkatkan kemampuan SDM UMKM melalui pengembangan jiwa kewirausahaan dan meningkatkan UMKM dari sektor informal ke sektor formal. Caranya adalah dengan memfasilitasi UMKM memperoleh nomor induk berusaha atau NIB, PT Perorangan, sertifikasi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, dan sertifikasi halal. Bahkan, Dinas juga menggelar pelatihan packaging produk UKM agar tampil lebih menarik dan ciamik. Untuk memperluas jangkauan produk UMKM, Dinas juga memiliki pendampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT dan penyuluh koperasi lapangan. Pendamping PLUT bertugas sebagai garda terdepan dalam mendampingi UMKM dalam mengembangkan usaha. Program pengembangan usaha juga dilakukan dengan mengembangkan UMKM Go Digital agar pelaku UMKM melek internet. Oleh karena itu perlu didorong dan diupayakan UMKM di Provinsi Banten menjadi melek teknologi digital. Untuk memperluas jangkauan produk UMKM, Dinas Koperasi juga menciptakan marketplace sebagai platform online untuk menjual produk UMKM. Sampai saat ini, pemerintah Provinsi Banten memiliki 20 marketplace, salah satunya yaitu Plaza Banten. Dinas Koperasi juga melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha agar memperluas akses pemasaran ke luar negeri. Agus Mintono mengatakan, sudah ada sejumlah UMKM yang memasarkan produk mereka sampai ke luar negeri. Pada umumnya, UMKM yang melakukan ekspor dilakukan melalui media eksportir yang sudah berpengalaman menjual produknya ke luar negeri atau melalui diaspora. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, Babar Suharso mengatakan, selama ini pemerintah Provinsi Banten intens melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM. Beberapa pembinaan yang dilakukan misalnya memfasilitasi bantuan kemasan produk, sertifikasi mutu produk, pembuatan merek, dan lain-lain. Untuk menaikkan kelas UMKM agar bisa tembus pasar luar negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten sejak tahun 2022 menggelar pelatihan ekspor untuk UMKM. Selama 3 tahun, Disperindag sudah melatih 100 UMKM yang saat ini sudah siap ekspor.
Strateginya, kalau sudah diperkenalkan dengan ekspor, maka si pelaku usaha itu langsung dipertemukan dengan buyer dari luar negeri, sehingga tuntutan kualitas, tuntutan produk, jenis atau kreativitasnya dituntut dan langsung. Namun, tidak semua produk UMKM bisa memenuhi kualitas ekspor. Karena itu, Disperindak melakukan kurasi sampai menemukan produk yang mempunyai kualitas untuk ekspor. Pasar luar negeri biasanya mencari produk UMKM yang unik, siap dalam jumlah banyak, dan kontinu. Banten sendiri memiliki banyak produk unik, langka yang hampir tidak ada di daerah lain, seperti tenun Baduy. Produk ini unik karena sudah dibuat secara turun-temurun oleh masyarakat Baduy, yang harus diperbaiki hanya pada pengemasannya agar sesuai permintaan pasar luar negeri. Sejauh ini, sudah ada beberapa produk UMKM Banten yang berhasil tembus pasar luar negeri. Produk itu berupa briket dari limbah kayu, briket dari arang batok kelapa, talas beneng, tenun Baduy, hingga bumbu pecel. Bumbu pecel, ya, bumbu pecel juga produknya kan seperti sepele tapi diekspor itu ke Malaysia sampai bisa 3 ton.